Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik dan pengajar di sekolah kita di SMP 4 Satuan Pulau Komodo. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sesuai dengan jadwal kita di PNM bahwa pelaksanaan observasi kepala sekolah itu pada tanggal 21 Oktober 2024 itu yang terjadwal dan disetujui oleh pengawas pembina kita Pak Muhammad Jabarudin, itu sebagai pengawas PNM kita. Dan yang terjadwal di PNM terkait dengan observasi kita adalah pemaparan visi misi sekolah. Di pemaparan visi misi sekolah ini akan kita bahas bersama. Tapi sebelum itu, bahwa dalam pemaparan ini ada beberapa kategori atau beberapa susunannya. Yang pertama, kita akan mengetahui secara bersama apa itu visi, apa itu misi, dan apa itu tujuan yang akan dibicarakan di presentasi kita hari ini. Dan poin yang kedua adalah poin inti, yaitu pembahasan tentang visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan SMP 4 Pulau Komodo. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita maksud dan tujuan dari presentasi visi misi Satuan Pendidikan sekolah kita, yaitu SMP 4 Satuan Pulau Komodo. Maksud dan tujuan yang pertama adalah dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan PNM. Yang kedua adalah sebagai upaya presentasi visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, apa itu visi? Jadi visi adalah cita-cita bersama warga sekolah untuk masa yang akan datang. Jadi visi ini yang itu dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Jadi mulai dari kepala sekolah, dewan guru, sampai kepada tenaga pendidikan, dan yang terakhir adalah komite sekolah sebagai mitra sekolah yang akan menjembatani sekolah dengan orang tua murid. Jadi visi pada garis besarnya adalah cita-cita bersama untuk hal-hal yang akan datang. Yang selanjutnya, misi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Satuan Pendidikan. Yang kedua, visi harus dapat memberikan panduan atau arah serta motivasi. Yang ketiga, visi harus tampak realistis atau masuk akal. Jadi realistis ini tergantung kondisi sekolah, lingkungan sekolah, dan yang terpenting adalah lingkungan pendukung, lingkungan sosial kemasyarakatan kita. Hal-hal yang masuk akal itu yang dirumuskan, yang akan dicantumkan ke dalam visi dan misi sekolah. Misalnya seperti contoh, kalau kita di daerah kepulauan, sedangkan misalkan tujuan jangka panjang kita misalkan ingin membuat kebun sekolah dan seterusnya, itu hal yang tidak realistis. Hal-hal yang realistis adalah hal-hal yang bisa dipadukan oleh kita
terkait dengan kemampuan sekolah ditambah dengan daya dukung yang ada di luar seperti sosial dan seterusnya. Misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi. Nah, misi ini adalah dia memaparkan secara terperinci dari visi sekolah. Jadi visi sekolah biasanya dia singkat, padat, dan jelas kalau isi visi. Sedangkan misi dia akan menjabarkan per kata yang ada dalam visi. Itu untuk misi. Jadi secara kontekstualnya, misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Yang pertama, pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai bersama oleh kita semua sebagai warga sekolah. Dan yang kedua, rumusan misi harus selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan atau kalimat atau kata kerja, bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan misi. Yang ketiga, antara indikator misi dan rumusan visi harus ada keterkaitan dan terdapat benang merah secara jelas. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Yang keempat, misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, kalau berbicara perusahaan berarti kita berbicara tentang profit atau benefit atau keuntungan dari perusahaan. Yang tentu saja berbicara keuntungan adalah yang mendapat keuntungan adalah pemilik modal atau pemilik perusahaan. Sedangkan untuk dunia pendidikan dia akan berbicara tentang hasil. Nah, hasil ini bukan menjadi semata untuk kebutuhan atau kepentingan pimpinan yang ada di lembaga sekolah atau kepala sekolah. Hasilnya bukan untuk kepala sekolah. Jadi hasilnya juga bukan untuk guru. Tetapi hasil yang dibicarakan dalam dunia pendidikan adalah kepada peserta didik. Itu yang membedakan antara pendidikan dengan perusahaan lainnya. Yang selanjutnya yang ketiga, tujuan. Tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh satuan pendidikan. Jadi kurun waktu tertentu ini visi misi dia fleksibel, dia bisa berlaku untuk 1 tahun ajaran, bisa berlaku untuk 2 tahun, bahkan bisa berlaku untuk 5 tahun. 5 tahun ini adalah batas maksimal kepemimpinan kepala sekolah untuk 1 periode. Jadi dia fleksibel. Kalaupun memang visi misi kita tahun ini, visi kita dalam tahun ini bisa tuntas secara 100% misalkan yang dijabarkan dalam program jangka panjang, pendek, dan menengah, itu tuntas dalam 1 tahun, maka untuk tahun ke depannya kita bisa merubah lagi visi. Jadi apa yang harus kita capai untuk tahun selanjutnya. Tetapi kalau dalam tahun pertama, tahun ini tidak tercapai visinya, maka bisa kita kembangkan visi misi ini ke tahun-tahun berikutnya dengan batas maksimalnya 5 tahun. Jadi penyusunan tujuan ini, tujuan harus serasi dan mendeskripsikan misi dan nilai-nilai satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan fokus pada hasil yang ini dicapai pada peserta didik. Yang ketiga, tujuan harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk mengetahui tujuan satuan pendidikan dapat melakukan evaluasi. Maka setiap akhir tahun akan dievaluasi dari visi yang kita gaungkan secara bersama, dijabarkan dalam misi dan targetnya ke dalam tujuan.
dari beberapa target kita ini sudah berapa yang terpenuhi atau berapa poin yang belum terpenuhi dan seharusnya evaluasi dalam sekali setahun. Jadi kesimpulannya, visi misi dan tujuan menjadi referensi arah pengembangan dan menunjukkan prioritas satuan pendidikan. Itu rangkuman dari pembahasan 3 poin tadi. Yang selanjutnya, merumuskan visi misi dan tujuan satuan pendidikan merupakan langkah awal yang sangat penting sebagai acuan utama dalam merancang pembelajaran yang berkualitas. Untuk satuan pendidikan, visi misi dan tujuan harus berpusat pada peserta didik. Lagi-lagi berbicara tentang peserta didik. Sekali lagi, komponen terpenting yang menjadi tujuan arah pendidikan, dia hanya berbicara peserta didik. Dia tidak berbicara tentang bagaimana keuntungan sekolah terkait dengan iuran peserta didik misalnya, dia tidak berbicara itu. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, ini komponen visi misi satuan pendidikan. Yang pertama, tujuan strategi. Jadi tujuan yang ingin kita capai. Yang kedua adalah nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur ini bisa 100% kita ambil dari nilai-nilai luhur kebangsaan, bisa kita ramu dan kita racik dengan nilai-nilai luhur yang ada di tempat kita atau kearifan lokal kita. Jadi kalau kearifan lokal kita, adat kita paling kuat, maka nilai adat kita harus sinkronkan dengan nilai-nilai atau nilai luhur kebangsaan. Tetapi sekuat apapun nilai luhur kearifan lokal, jadi dia tidak bisa mematahkan nilai luhur kebangsaan. Harusnya nilai luhur kearifan lokal mengikuti nilai luhur kebangsaan kita. Yang ketiga, keunikan. Jadi tadi kita kembali bahwa sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Karakteristik ini terbangun tergantung dengan pertama kemampuan sekolah, yang kedua adalah daya dukung. Daya dukung bisa dari pemerintah, yang kedua daya dukungnya adalah masyarakat atau sosial kita. Yang keempat, landasan. Jadi visi misi dan tujuan ini menjadi landasan kita dalam mencapai tujuan pendidikan kita, yang tentu yang mengarahkan kepada peningkatan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, prinsip dalam membuat tujuan, itu harus spesifik. Yang kedua, dapat dicapai. Yang ketiga, terukur. Yang keempat, relevan. Dan yang kelima itu fleksibel. Itu sistem dalam prinsip dalam membuat tujuan satuan pendidikan. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, itu hal-hal yang harus kita pahami terkait dengan apa itu visi, apa itu misi, dan apa itu tujuan untuk satuan pendidikan. Jadi untuk sekolah kita tahun ini kita mengangkat visi sekolah, yaitu terwujudnya sekolah berprestasi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, peduli lingkungan melalui media belajar. Jadi kita ini ada 5 poin yang menjadi visi sekolah kita. Yang pertama adalah prestasi, yang kedua iman dan takwa, yang ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat peduli lingkungan. Kenapa poin terakhir ada peduli lingkungan? Jadi kebetulan daya dukung lingkungan kita adalah lingkungan wisata. Jadi peduli lingkungan ini akan menjadi sorotan utama di dalam menjaga kelestarian di lingkungan taman wisata.
dan kita berada di dalam zona kawasan konservasi yang dikelola oleh Taman Nasional Komodo. Jadi kita perlu mendukung ini upaya untuk ada keserasian antara tujuan sekolah dengan tujuan daya dukung di luar. Dan yang selanjutnya adalah yaitu melalui Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar di Bapak Ibu guru sekalian yang termuat dalam aplikasi ini salah satu aplikasi yang menurut saya sudah sangat bagus dan sangat membantu kita semua. Di kurikulum Merdeka ini sebenarnya kita tidak terbebani lagi dalam hal menyusun dan merancang. Kita hanya ditugaskan untuk menyusun. Kalau merancang sudah ada poin-poin terpenting yang ada dalam Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini adalah seperti apa namanya? Tempat berbagi bagi Bapak Ibu guru yang punya kemampuan lebih yang buat misalnya modul ajar, mereka bagikan ke dalam aplikasi, dan di dalam aplikasi ini bisa oleh siapapun untuk mengadopsi adaptasi daripada modul ajar yang diposting oleh teman-teman guru yang ada di Nusantara. Jadi kita bisa tinggal sesuaikan. Nah sekarang perkembangan aplikasi Merdeka Belajar ini sudah ada tempat kita bertanya di di aplikasi apa yang kita butuhkan dan akan terjawab otomatis oleh mesin yang ada di Merdeka Belajar. Sekali lagi intisari daripada visi kita adalah pertama prestasi harus berada pada urutan pertama. Sedangkan pada poin yang keempat di bawah adalah daya dukungnya yang akan mendukung prestasi siswa, yaitu pertama intak anak-anak termasuk kita, yang kedua ilmu pengetahuan, dan yang ketiga peduli lingkungan. Jadi itu adalah daya dukung. Jadi tujuan utama visi kita adalah prestasi. Jadi siapa yang berprestasi ya tentu saja peserta didik kita. Visi SMP 4 satu atap Pulau Komodo terwujudnya sekolah berprestasi berdasarkan INTA, IPTEX, dan peduli lingkungan melalui media belajar. Indikator visi yang pertama membudayakan disiplin, sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan hidup. Yang kedua meningkatkan prestasi bidang akademik dan non akademik. Yang ketiga mengenal dan dapat memanfaatkan IPTEK. Yang keempat meningkatkan keterampilan hidup sehari-hari. Yang kelima menumbuhkan iman dan takwa. Dari indikator visi ini adalah penjabaran daripada visi kita tadi. Yang selanjutnya misi SMP 4 satu atap Pulau Komodo. Yang pertama menanamkan budaya disiplin, sopan santun, literasi, dan lingkungan hidup. Yang kedua mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Yang ketiga mengembangkan bidang pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang kelima menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Budaya disiplin, sopan santun itu sudah menjadi hal umum yang telah kita lakukan. Yang menjadi penekanan kita pada misi kita yang pertama adalah kemampuan literasi. Jadi pada rapor pendidikan kita pada tahun 2023 literasi kita menurun dan mendapat predikat merah. Mudah-mudahan pada tahun ini dan seterusnya untuk kemampuan literasi dan numerasi kita sedikit meningkat. Minimal angka merah kita bisa hilangkan, syukur ke hijau yang
alhamdulillah kayak hijau ya, syukur bisa mencapai kuning. Bapak Ibu guru sekalian, misi kita pada penanaman keimanan dan ketakwaan, jadi kita terintegrasi dengan kegiatan kita pada setiap hari Jumat, dan kemarin juga kita sudah bekerja sama dengan pihak Lembaga Dakwah Indonesia. Nah, kemarin juga sudah masuk pertama di sekolah kita ya, untuk penanaman keimanan dan ketakwaan peserta didik. Yang selanjutnya tujuan SMP 4 Satu Atap Pulau Komodo. Yang pertama, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Jadi tujuan ini baru beberapa porsi berjalan, dan mudah-mudahan ini menjadi tujuan bersama kita bahwa penanaman budaya sekolah yang religius ini nanti kita bisa paparkan model kegiatannya, tetapi pada intinya karena untuk mata pelajaran agama kita hanya mendapat porsi 1 kali pertemuan dalam 1 minggu, jadi kita bisa menambahkan ke dalam itu kegiatan pada Jumat pagi. Yang kedua, membudayakan sikap disiplin, sopan santun, literasi dan cinta lingkungan. Yang ketiga, melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif pada semua mata pelajaran. Jadi poin ketiga ini penekanan lebih kepada kita sebagai dewan guru. Yang keempat, memanfaatkan dan mengenalkan IT melalui proses pembelajaran berbasis TIM. Jadi ini terintegrasi dengan aplikasi PNM. Jadi ini kalau poin keempat ini tanggung jawabnya lebih kepada sekolah, kemampuan sekolah dalam menghadirkan IT. Tetapi walaupun sekolah tidak bisa menyiapkan laboratorium TIM, tetapi kita bisa menggunakan media-media yang ada. Misalnya seperti yang paling gampang dan umum kita pakai adalah handphone. Jadi pada poin keempat ini tergantung kepada kemampuan kita bagaimana memanfaatkan handphone, jaringan internet dan laptop yang untuk pengenalan IT kepada peserta didik dan kita semua. Yang kelima, menyelenggarakan berbagai kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa dan kemandirian. Pembiasaan-pembiasaan ini Bapak Ibu guru, pertama pembiasaan terkait sopan santun, menjaga adat dan budaya, dan pembiasaan hidup sehat melalui program senam pagi pada tiap hari Jumat, dan pembiasaan mendengarkan hal-hal baik terkait iman dan takwa pada kegiatan kita. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam merealisasikan program sekolah. Lembaga lain seperti Dinas Kesehatan, lembaga adat yang ada di desa, BUMDes, desa dan seterusnya. Kerjasama ini tidak harus dalam bentuk kerjasama yang ada ikatan secara resmi, tetapi kerjasama ini bisa dalam bentuk penyampaian atau arahan dari desa atau dari lembaga-lembaga lain terkait dengan pengembangan sekolah. Itu tujuan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, visi tadi akan diuraikan oleh tujuan, dan tujuan ditetapkan menjadi 3 secara umum, ada 3: tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang harus kita laksanakan dan harus kita raih pada bulan-bulan pertama atau di awal-awal tahun dan seterusnya. Yang pertama, terwujudnya
kualitas keimanan dan ketakwaan peserta didik atau siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pertama ini bukan ditekankan kepada peserta didik, tapi lebih kepada kita semua. Yang kedua, meningkatkan kepribadian siswa sesuai dengan adat istiadat, karakter, dan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan perilaku siswa dalam menerapkan hidup sehat dan peduli lingkungan hidup. Yang keempat, tercapainya prestasi akademik dengan pencapaian prestasi belajar sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Yang kelima, meningkatkan prestasi non-akademik di bidang agama, kesenian, olahraga, dan kecakapan hidup. Yang keenam, terwujudnya layanan pendidikan secara adil kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku bangsa, dan agama. Yang ketujuh, terlaksananya kegiatan yang mendekatkan seluruh warga sekolah pada kegiatan yang berwawasan lingkungan. Yang terakhir, melengkapi sarana prasarana sekolah berupa sarana di teknologi informasi, informatika, dan komputer. Untuk jangka menengah, dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan perbiasaan. Jadi kalau jangka pendek, yaitu adalah pembiasaan terkait dengan ajaran agama. Dan untuk jangka menengah, diharapkan peserta didik sudah bisa mengamalkan. Yang kedua, meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Non-akademik ini seperti prestasi olahraga, prestasi kesenian, ya, mengembangkan tarian-tarian lokal kita. Yang ketiga, menguasai jasa teks sebagai bekal. Karena kita adalah sudah era digital, maka dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, untuk jangka menengah kita disiplin dan budi pekerti yang luhur. Ini kalau pada jangka jangka pendek kita tadi adalah terkait dengan sopan santun dan berkepribadian baik, maka pada jangka menengah kita adalah berkepribadian yang luhur. Yang kelima, siswa memiliki rasa cinta tanah air, bangga dan mengabdi yang tinggi pada nusa dan bangsa Indonesia. Yang keenam, siswa mampu menerapkan cara hidup sehat, melestarikan lingkungan hidup. Yang terakhir, menjadikan sekolah sebagai pelopor dan penggerak lingkungan masyarakat sekitar. Nah, untuk tujuan jangka menengah kita pada poin terakhir, meningkatkan kepada lingkungan. Jangka panjang, melengkapi sarana prasarana sekolah secara bertahap untuk memenuhi SPN menuju SMP, Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, menyediakan sarana TK bagi penunjang proses pembelajaran. Yang ketiga, menambah koleksi buku perpustakaan sebagai sumber belajar. Yang keempat, melaksanakan kegiatan dan program yang kreatif dan inovatif dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang terakhir, pendidik dan tenaga pendidikan selalu meningkatkan profesionalisme guna memberikan pengalaman baik kepada peserta didik. Jadi tujuan jangka panjang ini adalah tujuan akhir dari seluruh prosesnya. Maksudnya bukan tujuan final, tapi tujuan jangka panjang ini mulai dari pelaksanaannya mulai dari jangka pendek, menengah, sampai seterusnya. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, pada poin terakhir ini kita sebagai pendidik dan pengajar dituntut untuk ekstra kreatif, ekstra inovatif, dan harus ekstra iptek. Jadi kita harus dituntut untuk menguasai iptek agar peserta didik kita lebih paham juga tentang TIK. Untuk TIK, syukur dan alhamdulillah ketika sekolah mampu menyediakan sarana itu. Tetapi kalau sekolah
belum mampu, jadi kita bisa menggunakan media yang sederhana yang bisa diakses oleh, yang bisa dimiliki oleh peserta didik, yaitu penggunaan handphone secara positif yang bisa membawa keberhasilan anak-anak dalam mencapai prestasi belajar. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, itu paparan visi misi tujuan satuan pendidikan kita, yaitu SMP 4 Satu Atap Pulau Komodo. Itu paparan visi misi yang saya sampaikan. Visi misi dan tujuan sekolah kita ini telah kita rancang secara bersama, dan pada tahap ini adalah tahap sosialisasi tingkat guru. Nanti tugas kita secara bersama adalah bagaimana visi misi dan tujuan satuan pendidikan kita ini kita sampaikan secara terperinci, baik melalui lisan kita kepada peserta didik maupun kepada sikap dan perilaku kita kepada peserta didik. Pada kampanye nonverbal kita pada peserta didik itu lebih penting, Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak adalah kaset kosong yang siap merekam apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau pembiasaan kita terbiasa baik kepada anak-anak, perkataan yang baik, contoh yang baik kepada anak-anak, maka itu yang akan direkam dan akan yang menjadi panduan anak-anak dalam baik berprestasi maupun kepada kehidupan sosial. Demikian dari saya kepada Bapak Ibu guru sekalian. Visi misi ini sudah menjadi keputusan bersama kita, apa yang menjadi langkah konkret kita ke depan, apa yang akan menjadi hambatan yang akan kita hadapi ke depan terkait dengan pelaksanaan visi misi dan tujuan ini, bisa Bapak Ibu guru sampaikan dan kita bahas secara bersama. Kalau kendala bisa kita carikan solusi secara bersama. Kepada Bapak Ibu guru saya persilakan. Di dalam tujuan jangka pendek dan menengah. Coba kembali ke yang menengah. Jangka menengah. Jangka pendeknya, Pak. Nah, di situ ada meningkatkan kepribadian siswa sesuai dengan adat istiadat, karakter, dan budaya. Nah, di situ menurut saya perlu ada penambahan, karena kita di sini ada dari berbagai suku lain, makanya saya mau tambahkan di situ suku dan agama. Itu lebih bagus, Pak, karena kita juga ada intas di situ. Baik, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ya betul apa yang disampaikan bahwa keberagaman kita di sini baik segi agama, sosial, budaya dan suku. Terima kasih atas masukannya. Baik Bapak Ibu guru sekalian, paparan dan diskusi kita tentang visi misi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetapi hal terpenting yang ingin saya sampaikan sekali lagi, apa yang kita dengarkan hari ini, apa yang kita pahami akan menjadi tanggung jawab. Secara otomatis ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kelangsungan proses pendidikan kita dan proses peningkatan kompetensi siswa. Bukan saja kompetensi akademiknya, tetapi kompetensi non akademik. Lebih-lebih kepada sikap dan nilai luhur untuk anak-anak kita. Oleh sebab itu sekali lagi menjadi tanggung jawab bersama kita adalah pemaparan visi misi ini akan menjadi perpanjangan tangan Bapak Ibu guru sekalian yang akan disampaikan kepada peserta didik kita dan lingkungan kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.